أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, dimanapun kita berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini kita kembali bertemu di majlis ini dalam rangka untuk belajar, mencari ilmu yang bermanfaat dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan diri kita sendiri dan juga menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Semoga majlis ini termasuk dari majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita senantiasa berdoa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala agar Allah mudahkan kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah kita pelajari. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegur orang-orang yang berilmu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu tidak mengerjakan apa yang kamu katakan? Ini terdapat dalam surat Shaf, dalam surat Shaf ayat 2 dan ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Dan hal seperti itu sangatlah dibenci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ini lecutan bagi kita Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita berdoa kepada Allah agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang telah kita dapatkan, walaupun kita tidak sanggup mengamalkan semuanya. Ya, setidaknya hal-hal yang wajib dan yang sunnah, jika kita sanggup melakukan, apa yang sanggup kita perbuat, apa yang sanggup kita lakukan, kita lakukan. Ya. Dan untuk meninggalkan maksiat tidak ada toleransi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan maksiat wajib kita tinggalkan semua dan berusaha untuk meninggalkannya. Dan kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, semoga
siapapun yang mendengarkan kajian ini, dimanapun kita berada, semoga Allah berikan rahmat kepada kita semuanya, dan Allah tunjukkan kita kepada jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang Allah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat di atasnya. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk meraih hidayah taufik, karena ketahuilah, jika hidayah taufik kita miliki dan itu ada pada kita, ini merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama dari nikmat-nikmat yang lainnya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak memiliki syariat ini, namun begitulah kekayaan yang ada dalam hatinya mengalahkan kekayaan-kekayaan yang lainnya. Maka alangkah malangnya jiwa ini, yang mana kita memiliki segala-galanya. Kita memiliki anggota-anggota tubuh yang sempurna, mata, tangan, penglihatan, ya, kecerdasan, dan yang lain-lainnya, waktu yang lapang. Namun sayang kita tidak memiliki namanya hidayah, ya. Allah tak butuh dengan hati kita, makanya sebuah kerugian yang sangat besar. Maka oleh sebab itu, hendaklah kita senantiasa berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tunjuki kita kepada jalan yang hak, jalan yang benar, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan keistiqamahan ke dalam hati kita untuk tegar di atas kebenaran tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini kita akan mengulang nasihat yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan adab seorang dalam menuntut ilmu. Adab seseorang dalam menuntut ilmu. Setidaknya Bapak Ibu rahmati Allah, kita teringat pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wasiat beliau terhadap para penuntut ilmu, orang yang haus ilmu, orang yang mengejar ilmu. Dan beliau memberikan adab yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama'a wala litumaru bihis sufaha'a wala takhayyaru bihil majalisa wa man fa'ala dhalik fannarun nar. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sebuah nasihat, sebuah nasihat yang sangat-sangat penting untuk kita miliki dan kita fahami, bahawa di dalam menuntut ilmu, belajar, hadir di majlis ilmu untuk membahas, mempelajari agama Allah tabaraka wa taala ini, banyak adab yang harus kita perhatikan. Di antaranya beliau mengatakan, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Janganlah kalian mencari ilmu, janganlah kalian mencari ilmu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan ulama, dengan tujuan agar mendapatkan satu nama di dalam majlis. Dan beliau juga mengatakan, jangan kalian mencari ilmu, jangan kalian mencari ilmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk berbantah-bantah dengan orang yang bodoh. Ya, wala litumaru bihi sufaha, dan jangan kalian mencari ilmu untuk berbantah-bantahan dengan orang-orang yang bodoh. Artinya apa, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Di dalam berdakwah, menyampaikan ilmu ini, menyampaikan dakwah yang hak ini, kita juga memiliki adab, kita juga memiliki aturan-aturan yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pada intinya apa?
sebahagian kaum muslimin ketika mereka hendak berdakwah, mereka masuk kepada kancah perdebatan. Mereka masuk kepada kancah perdebatan yang mana para ulama menjauhinya. Ya. Sebahagian dari kita seperti itu. Kita tidak memiliki ilmu yang banyak. Ilmu alat tidak ada. Bahasa Arab tidak pandai. Baca Al-Quran pun tidak benar. Apalagi hafalan hadis tidak kita miliki. Namun apa? Kita bermudah-mudahan seperti ini. Kita mendebat orang-orang yang bodoh. Ya. Kalau bahasa awaknya batagang urek li gitu. Batagang urek kaniang dengan orang-orang yang bodoh. Apalagi orang-orang yang bodoh ini adalah orang-orang yang membenci dakwah sunnah ini. Maka tidak ada perdebatan Bapak Ibu rahmati Allah tabaraka wa taala tidaklah membawakan atau membuahkan manfaat, tidak ada. Yang ada hanyalah ego. Yang ada hanyalah kerasnya hati. Ya. Itu yang ada. Maka perhatikan para ulama kita. Mereka senantiasa menjelaskan kepada kita adab dan menuntut ilmu. Ya. Dan ketahuilah Bapak Ibu rahmati Allah, kaedah para ustaz kita mengatakan serigala itu tidak akan turun dari izahnya walaupun anjing menggonggong. Faham ini maksudnya, Pak? Serigala atau harimau tidak akan turun dari izahnya walaupun anjing menggonggong. Artinya apa? Perhatikan. Apakah serigala melawan anjing menggonggong? Tidak ada. Walaupun anjing menggonggong-gonggong, tapi serigala, ya, dia tidak melawannya. Dan ia sanggup untuk melawan. Ya, dan ini adab yang sangat mulia Bapak Ibu rahmati Allah, dan kita belajar ini di dalam kita menuntut ilmu ini. Ya. Berusaha kita untuk menahan diri. Ya. Karena ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala litumaru bihi sufaha. Dan janganlah kalian mencari ilmu, menuntut ilmu hanya untuk membantah orang-orang bodoh. Wala takhayyaru bihil majalis. Dan janganlah kalian memilih majlis tempat duduk hanya untuk mencari perhatian manusia, perhatian orang, apalagi untuk mendapatkan secuil dunia ini. Ada sebagian orang, ya, wali'adzubillah, mungkin ketika hendak dia ingin mendapatkan hati si fulanah misalnya, mencari perhatian si fulanah, mencari perhatian keluarga si fulanah yang ingin ia dapatkan, ia pura-pura soleh, ia pura-pura rajin, ia pura-pura haus ilmu. Nanti apa yang didapatkan? Ada simpatisan, ya, ada rasa takjub orang yang ia ingini. Dan ini dilarang Bapak Ibu, ya. Dan sungguh sangat besar wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap kita semuanya. Maka duduknya kita di majlis ilmu, kita jaga hati kita. Kita jaga hati kita, jangan sampai kita hadir di majlis ilmu hanya untuk mencari perhatian orang. Dan wali'adzubillah, sebahagian kaum muslimin hadir di majlis ilmu, ya, bukannya ilmu yang didapat, tapi apa? Selfie, foto-fotoan, ya, lalu apa? Disebarkan begini dan begitu. Maka ini kita hindari. Beliau mengatakan, faman fa'ala dzalika fannarun nar. Maka barang siapa yang melakukan tiga hal tadi, dia mencari ilmu dengan tujuan berbangga-bangga, dan ia bangga pun pula ilmunya di hadapan orang banyak. Kemudian dia mencari ilmu hanya untuk berbantah dengan orang-orang bodoh misalnya.
dan ia mencari ilmu untuk mencari perhatian manusia, maka siapa yang melakukan 3 perkara ini, kata Rasul, fannarun nar, tempatnya di mana? Di neraka. Apa contoh ringannya kita, Bapak, Ibu? Ya, di sini kita telah belajar tahsin. Apa namanya? Kita belajar tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Nah, ini contoh yang sangat simpel sekali. Ada sebahagian dari kita mentang-mentang sudah bagus baca Al-Fatihahnya, kemudian semua orang ditantang misalnya, ya kan? Semua orang dikritisi. Ada imam salah, langsung dikritisi misalnya, tanpa memperhatikan adab-adabnya. Dan tidak dia mengkritisi seseorang kecuali ingin pendapatnya dibenarkan, ingin innocent tampil seperti itu. Nah, ini contohnya. Ya, ini dilarang. Makanya ya, dalam menuntut ilmu kita perhatikan 3 hal ini. Tidaklah kita belajar kecuali untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Fahamnya kita sebuah hukum dalam Islam ini, itu merupakan nikmat dari Allah. Ya, menerimanya hati kita dengan syariat ini merupakan nikmat dari Allah. Banyak orang yang tidak menerima syariat ini, Bapak Ibu rahmatullah. Banyak orang yang tidak menerima Al-Quran. Banyak orang yang tidak menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini wasiat yang penting sekali harus kita ingat. Duduknya kita di majlis ilmu, kita tinggalkan di rumah kita, atau kita campakkan dari hati kita yang namanya kesombongan, hasad, dengki, iri, merasa sok sudah cukup. Nah, kita tinggalkan. Ya, bawa hati kita hati yang haus dengan ilmu, yang tentunya banyak adab-adab lain yang harus kita perhatikan. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bab pertama di sini. Keutamaan mempelajari adab di dalam menuntut ilmu. Keutamaan mempelajari adab di dalam menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i, ilmu syar'i, ilmu agama. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi yang punya buku silakan dibuka bukunya halaman 7. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan tentang Islam, termasuk di dalamnya masalah adab. Beliau sallallahu alaihi wasallam saking jelasnya beliau menerangkan tentang adab, sampai-sampai adab dalam buang air beliau jelaskan sallallahu alaihi wasallam. Beliau jelaskan semuanya. Apalagi ini masalah adab yang sangat agung, yaitu bagaimana seorang muslim di dalam menuntut ilmu. Ini perkara yang besar, perkara yang kecil saja, ya, adab buang air besar, buang air kecil, beliau sudah ajarkan sedetail-detailnya. Nah, ini perkara ilmu, perkara syariat, agama Allah tabaraka wa ta'ala. Tentu beliau lebih menjelaskan lagi, ya, lebih menjelaskan lagi. Di antara adab yang beliau ajarkan adalah al-ikhlas. Ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian ikhlas dalam mengamalkan ilmu. Ikhlas dalam mengajarkan dan mendakwahkan ilmu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, adab dan akhlak yang baik adalah bagian dari amal saleh. Adab dan akhlak yang baik merupakan bagian dari amal saleh yang dapat menambah keimanan seseorang di antara kita, dan juga memiliki bobot yang berat dalam timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang lebih
daripada itu, ya, orang yang memiliki adab dan akhlak dalam menuntut ilmu, pemiliknya sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan adab akhlak yang baik adalah salah satu penyebab seseorang untuk masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan hadisnya pada halaman 8. Innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaqi. Beliau mengatakan sesungguhnya aku diutus, ya, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di sini catatan pada kita Bapak Ibu rahmati Allah, bahwasanya sebelum beliau menjelaskan adab dan akhlak, beliau telah mengerjakannya. Beliau mencontohkannya. Beliau tidak hanya mengatakan, tapi beliau juga mencontohkannya, mengamalkannya. Nah, maka oleh sebab itu, seseorang di antara kita yang telah haus dengan ilmu, maka hendaklah kita memperhatikan adab-adab, ya, yang beliau jelaskan nanti. Dan insyaallah taala akan kita bahas. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin wa inna Allaha la yubghidul fahishal badhi'a." Bila hadis sebelum mengatakan, tidaklah sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang muslim pada hari kiamat, ya, daripada khuluqin hasanin, akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Nah, di sini gambaran bahwasanya seseorang penuntut ilmu wajib berakhlak yang baik. Dan ini sulit Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini manusia di akhir zaman yang penuh dengan ujian dan fitnah. Ya. Ujiannya banyak. Untuk meraih akhlak yang baik ini butuh tantangan berlapis-lapis. Ya. Berlapis-lapis. Contoh, ada sebahagian tradisi, ya, di sebuah kaum misalnya, kan disunahkan kita misalnya mengucapkan salam, kemudian tangan antara anak dengan orang tua. Ya, saya dapat informasi begini, ada di sebuah kelompok kaum, bahwasanya salaman dengan orang tua kemudian mungkin kita cium tangannya, ini asing di situ. Jadi kalau diamalkan dianggap aneh. Dianggap aneh. Jadi kalau baca salam, ya sudah salam aja, tupai. Nah, adab kepada orang tua. Aneh gitu, Pak. Akhirnya apa? Orang ini ketika hendak mengamalkan ini sulit dia. Rasul-rasul di cimeehan, itu bahasa awaknya. Ya kan? Rasul-rasul dianggap asing. Akhirnya apa? Tidak jadi dilakukan. Ini adab. Nah, untuk memperoleh akhlak yang baik ini kita butuh latihan. Butuh latihan. Bagaimana lisan kita bisa berbicara yang baik? Butuh latihan. Ya. Segala sesuatu itu tidak bisa kita dapatkan dengan berpangku tangan, tidak. Kemudian beliau menjelaskan, wa innallaha la yubghidul fahishal badhi'a, dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang suka berbicara keji dan kotor. Dan ini sebagai timbangan kepada kita Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada. Sebahagian kita mengatakan, oh saya beriman, saya taat,
Saya rajin ke masjid, rajin baca Al-Quran, puasa sunnah, tapi perhatikan lisannya. Lisannya bagaimana? Dan salah satu pengukur ya ahsannya agama seseorang, perhatikan lisannya. Jadi catatannya di sini Bapak Ibu rahmati Allah, ya, rajinnya ke masjid, rajinnya puasa sunnah, rajinnya baca Al-Quran, sedekah, itu belum jadi ukuran untuk akhlak yang baik. Nah, cukup kita katakan seseorang memiliki akhlak yang baik ketika lisannya berbicara yang baik. Sebahagian dari kita wal'iyadzubillah bahkan sudah haji misalnya, ya, sudah pulang umrah berkali-kali, namun lisannya carut marut, ya, tidak pernah lepas dari lisannya, sedikit carut, ya. Ini bukan akhlak yang baik, menunjukkan betapa buruknya hatinya. Maka di sini seorang penuntut ilmu hendaklah kita latih, ya, bahwasanya untuk menjadikan lisan itu baik kita betul latihan. Dan ketahuilah apa yang disabdakan oleh Rasul, wa innallaha la yubghidul fahishal badhi'a, dan sesungguhnya Allah sangat membenci. Kalau Allah benci kadapet jampun Allah wala pak. Kalau Allah lah ngecem benci ke seseorang akibat lisannya yang kotor dan keji, laka mungkin dosa diampuni? Tidak. Maka ini kita perhatikan, hendaklah kita jaga lisan kita, ya, dan berusaha untuk terus beristighfar, berusaha untuk terus memperbaiki. Bagaimana lisan kita membuahkan bahasa-bahasa yang baik, bahasa yang bermanfaat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga dalam hadis yang lain, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Beliau mengatakan sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, perhatikan di sini. Beliau beliau mencintai semuanya, tetapi beliau khususkan di sini yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya, kedudukannya nanti di sisiku pada hari kiamat adalah yang paling ahsan akhlaknya, yang paling ahsan. Nah, dan ini butuh perjuangan Bapak Ibu rahmatullah. Terkadang kita terhadap orang tua di rumah, ya, sering kita tidak ahsan. Sering kita terkadang wali'azubillah sebahagian kaum muslimin didapati orang tuanya sudah pikun, ya, orang tuanya sudah lemah, tua renta, sering menangis karena buruknya akhlaknya. Dia solat juga, ngaji juga, ya, amalan juga dilakukan, tapi orang tuanya di rumah sering nangis karena lisannya. Maka banyak yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Ya, perhatikan sabda Nabi SAW ini, yang paling beliau cintai di antara kita adalah ahasinakum akhlaqan, yang paling ahsan akhlaknya di antara kita. Dan ini sekali lagi Bapak Ibu, ya, butuh perjuangan, butuh latihan, ya, butuh latihan. Bahkan di sini dikatakan di halaman 9-nya, Imam Abdullah ibn Mubarak rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, aku mempelajari adab, cara beradab itu, ya. Beliau habiskan umur beliau 30 tahun untuk belajar adab saja. Mungkin para orang tua kita, bapak kita mungkin pernah merasakan dulu. Contoh, kalau ni pengen mengaji, apa nasihat orang tua, Pak?
ibu awak mengasihinya atau ayah awak. Duduk dekat guru, terkekor macam duduk. Tak boleh kau kabar salam je guru kau terkekor. Itu kan bahagian dari adab. Ya tak? Bahagian dari adab. Kalau ada guru menyalian kaji, jangan. Nah, sebahagian dari guru-guru kita dahulu, ya, ada muridnya yang tidak mengikuti, tidak beradab, langsung dikasih hukuman misalnya. Duduk saya tak pasal lo, kerana tinggi selutut dulu ketika duduk tu pak. Kerana tangkai sapu cik. Ya kan? Ini adab. Nah, jadi beliau Imam Abdullah ibn Mubarak rahimallahu ta'ala bila mempelajari adab selama 30 tahun tu adab sebaru. Adab ke orang tua, adab ke diri sendiri, adab ke orang lain, adab ke tetangga, apalagi adab dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian juga banyak perkataan-perkataan ulama dalam buku ini, ya. Bagi bapa ibu yang punya buku silakan dibaca. Di sini sangat banyak sekali. Bahkan Imam Abdullah ibn Mubarak beliau berkata, telah berkata kepadaku Makhlad bin Al-Husain, kami lebih sangat membutuhkan adab daripada banyak hadis. Nah, perhatikan di sini. Apa kata beliau? Kami lebih sangat membutuhkan adab daripada banyaknya hadis. Ya. Dan hari ini Bapak Ibu rahmati Allah, adab ini kalau bisa kita contohkan, ia bagaikan pondasi sebuah rumah. Pondasi. Ya. Dan ia letaknya di hati. Kalau adab, kalau bahasa awaknya tak duduk adab tu gitu, maka pondasi tadi juga rapuh. Apa yang kena dibangun di atas pondasi yang rapuh? Pertama, umur bangunan itu tak akan bertahan tu. Atau bangunan yang akan dibangun di atas pondasi yang rapuh akan mudah runtuh. Nah, seseorang yang tidak memiliki adab dalam menuntut ilmu, pertama, ilmunya tidak akan membawa keberkahan kepadanya. Ya. Dan ia akan mudah putus asa. Tidak ada kesabaran ketika ia belajar ilmu namun ia tidak memiliki adab. Nah, maka di sini nasihat para ulama, pesan-pesan mereka terhadap kita hari ini, ya, yang harus kita ambil, kita pegang, bahwa adab sebagai seseorang penuntut ilmu sangatlah dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Hari ini perhatikan Bapak Ibu, ya, sebahagian kaum muslimin mereka tidak ada rasa berat lisannya untuk menginjak-injak sunnah Nabi, menginjak-injak hadis Nabi. Tidak ada rasa berat lisan mereka. Ini kenapa bisa terjadi? Apapun wasiat Nabi tidak mereka indahkan. Nabi mengatakan A, dia justru melakukan atau mengatakan B. Nabi jalan ke kanan, dia bahkan ke kiri. Dan bahkan ia senang, sebahagian kaum muslimin senang mereka menginjak-injak sunnah Nabinya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka tidak memiliki adab terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka penting kita pelajari, Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini bab pertama, ya. Nah, sini keutamaan mempelajari adab dalam menuntut ilmu.
Kemudian kita masuk bab yang kedua pada halaman 11. Apa sih adab penuntut ilmu tu yang perlu kita fahami? Apa-apa saja adab yang perlu kita fahami sebagai seorang penuntut ilmu? Yang pertama, hendaklah kita senantiasa menjaga hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita perhatikan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kitab-kitab para ulama di awal kitab mereka pasti menasihatkan untuk ikhlas. Mereka pasti membawakan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Mereka kitab-kitab para ulama yang banyak pasti diawali dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Ya. Karena ini pondasi awal. Seseorang penuntut ilmu, pertama dia harus tanamkan di hatinya ikhlas karena Allah. Dia ingin belajar agama itu karena Allah. Ia ingin faham agama ini karena Allah. Dan seseorang yang belajar karena Allah, Allah akan mudahkan dia faham. Ya. Allah akan sambut baik keikhlasannya. Ya. Allah akan sambut baik keikhlasannya. Namun kalaulah kita belajar sudah berpaling dari keikhlasan, apa contohnya berpaling Pak Ibu? Malu dek kawan, sagan dek mertua, sagan dek ini, sagan dek iko, ambo sagan dek si fulan, sembo pengen ngajinya. Padahal kau kerajo banyak nang di kerajon nah. Tapi dek sagan dah tu hari nak pengen ngaji, tiba-tiba pemasa kaji nak tiba-tiba ngaji tu. Sagan. Maka ini tidak akan membuahkan hasil. Ya. Ada sebagian kita memang seperti itu. Dengan kawan banyak tiba-tiba ngaji lagi. Alagak sekian kali dengan kan apa sekali. Nah ini pai sekali ko kadang tidak dari keikhlasan, ya kan? Karena sagan dek kawan. Nah, maka ini tidak lagi ikhlas karena Allah. Allah lah pai dapat sekalinya, hendak lah ikhlas karena Allah lah. Dek sagan lah dek kawan lah. Kapan kita mau bisa berubah? Kapan ilmu itu bisa kita ambil pelajaran darinya? Kita belajar hanya karena segan. Ya. Wal'a'udzubillah. Maka ini pertama yang harus kita tancapkan dalam hati kita, bahwasanya tidaklah kita keluar dari rumah kita. Bapak Ibu yang hadir di rumah Allah saat ini, tidaklah kita keluar dari rumah kita melainkan untuk belajar karena Allah Tabaraka Ta'ala. Jauhkan dari hati kita karena rasa ini rasa ini. Apalagi karena ingin disanjung manusia, jauh lebih besar mudaratnya. Apalagi kalau karena ini dan itu, ya, maka keberkahan ilmu tidak akan kita dapatkan. Kita belajar namun tidak didasari dengan keikhlasan karena Allah, berkah ilmu itu tidak akan dapat sama kita. Ya, tidak akan bisa mewarnai diri kita gitu Pak. Nah, belum menjelaskan hadis yang panjang di sini. Ya, silakan kita baca dari hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita niat karena Allah, kita akan mendapati Allah. Maksudnya apa? Allah akan berikan berkah ilmu tersebut. Ya, berkah ilmu tersebut. Nah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keikhlasan. Kita lihat pada halaman 13-nya, beliau mengatakan ini bagi penuntut ilmu. Bagi penuntut ilmu, perhatikan Bapak Ibu. Ya. Subhanallah, ini wasiat yang sangat luar biasa sekali.
Walaupun Bapak Ibu yang di luar sana, ya, yang saat ini menyaksikan kajian kita ini, ketahuilah walaupun kita hanya mampu lewat handphone, lewat Facebook, ketahuilah kita sedang belajar. Kita sedang belajar. Ya. Maka perhatikan sabda Nabi SAW tentang pentingnya keikhlasan dalam menuntut ilmu. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi, barang siapa yang mereka menuntut ilmu syar'i ini dimanapun kita berada, baik kita yang hadir saat ini ataupun kita yang menyaksikan lewat Facebook, ya, itu Pak, ya, ketahuilah kita sedang belajar. Kita sedang belajar. Dan siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya mereka peruntukkan untuk mencari keridhaan Allah, ya, yubtagha bihi wajhullah, yang mereka semestinya mereka lakukan itu, mereka duduk di majlis ilmu untuk mencari wajah Allah. Nah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, namun ia tidak melakukannya, ya, ia palingkan yang seharusnya mereka belajar, ingin mencari wajah Allah, ingin faham tentang Allah. Katakan di sini Bapak Ibu rahmatullah, kita sedang belajar duduk di majlis ilmu agar faham tentang Allah. Itu, ya. Namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi. Lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Orang seperti ini mereka tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Ya, ini bahayanya kalau kita belajar tidak diawali dengan hati yang ikhlas karena Allah. Maka sekali lagi kita sampaikan di sini Bapak Ibu rahmati Allah, bahwasanya keikhlasan merupakan pondasi awal yang harus tertanam dalam hati kita, ya. Dan ketika seseorang sudah berazam dengan ikhlas karena Allah, Allah akan berikan keberkahan ilmu apa yang akan ia peroleh. Ilmu apa? Allah akan berikan keberkahannya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat panjang sekali pada halaman 13-nya bagi yang punya buku, beliau menjelaskan dan menceritakan di sini tentang 3 orang ahli ibadah, yang mana mereka pertama, orang yang mati, seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan berjihad fisabilillah. Ini merupakan amalan yang paling utama, jihad fisabilillah. Kemudian pada hari kiamat, seseorang yang mati di jalan Allah tadi didatangkan, ya, didatangkan. Kemudian ditanya kepadanya tentang nikmat-nikmat Allah kepadanya. Kemudian ia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku berjihad, berperang di jalanmu dan aku mati. Namun apa kata Allah? Engkau dusta. Engkau dusta. Tidaklah engkau berperang, jihad, melainkan karena ingin mendapatkan sanjungan dari manusia, dan itu telah engkau dapatkan. Didatangkan lagi orang yang qari, pandai baca Al-Quran, baik bacaan Al-Qurannya, merdu suaranya. Ditanya tentang nikmat Allah kepadanya. Kemudian juga ia katakan, ya Allah, dengan nikmatmu aku membaca Al-Quran, aku mendakwahkannya, dan lain-lainnya. Kemudian Allah katakan, engkau berdusta.
tidaklah engkau membaca Al-Quran melainkan kerana ingin mendapatkan sanjungan manusia. Engkau dikatakan seorang yang qari, ya, suaramu yang merdu, engkau mendapatkan sanjungan manusia, dan itu telah engkau dapatkan. Nah, kemudian yang ketiga, didatangkan lagi orang yang dermawan. Dermawan, ia memberi, menyantuni orang-orang sekitarnya, ya, fakir miskin. Dan hari ini subhanallah, apalagi di dekat-dekat pemilihan ini, banyak sekali orang yang dermawan hari ini, Pak. Tapi kita perhatikan, ketika ia tidak terpilih, apa yang terjadi? Sebagian mereka mengambil lagi sedekah mereka. Wali'azubillah. Didatangkan. Mereka juga mengatakan, aku dengan nikmatmu, aku bersedekah, aku menyantuni ini, memberi fakir miskin. Apa kata Allah? Engkau berdusta. Engkau tidak melakukan itu kecuali ingin mendapatkan sanjungan manusia. Dikatakan sebagai seorang yang dermawan, dan itu telah engkau dapatkan. Lalu apa? Mereka ini orang-orang pertama yang diseret ke dalam neraka. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pesan Rasul ini? Bahwasanya belajar jika tidak didasari dengan keikhlasan, yang akan kita dapat adalah murka Allah tabaraka wa ta'ala. Murka Allah. Beramal yang tidak didasari dengan keikhlasan, yang akan kita dapat adalah murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penting melatih keikhlasan, Bapak Ibu rahmati Allah, apapun yang kita lakukan dalam agama Islam ini, ya, apapun. Dan kita hari ini adalah umat-umat yang lemah sekali. Lemah sekali. Apa maksudnya lemah? Beramal tidak seberapa. 24 jam waktu beramal tidak seberapa. Namun yang tidak seberapa itu pun tidak ikhlas. Kita lemah. Maka hendaklah sentiasa terus berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan hati kita di atas keikhlasan. Ya. Allah selamatkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Ria salah satu penyakit hati. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada, semoga Allah merahmati kita semuanya. Ini adab yang pertama, ya, yaitu pentingnya kita tanamkan keikhlasan pada diri kita dalam belajar ilmu syar'i ini. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, ini kita ringkas saja, ya, kita ringkas saja karena waktu kita sedikit. Mudah-mudahan selesai, tapi kalau tidak selesai terpaksa kita sambung, ya. Adab yang kedua adalah meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ini adab yang kedua. Dan ilmu yang bermanfaat dalam konteks, ya, ilmu syar'i adalah ilmu yang didasari dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, yang didasari dengan dalil. Karena ilmu syar'i yang didasari dengan dalil itulah yang bermanfaat, ya, itulah yang bermanfaat. Kita minta kepada Allah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk memohon ilmu dan tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman.
Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini kita minta Bapak Ibu rahmatullah. Ya Rabbi misalnya, ya, atau kita baca dalam Al-Quran ini, wa Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Kita minta kepada Allah agar Allah tambahkan kita ilmu, ya. Dan juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah Bapak Ibu, Nabi melalui lisan beliau, diri beliau, syariat ini disampaikan kepada umat, ya. Namun beliau tetap berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rugi kalau ikut nak dapat doa Bapak Ibu. Beliau sallallahu alaihi wasallam selesai solat subuh, zikir, penutup zikir pada salat subuhnya, beliau mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. 3 poin besar yang beliau minta dalam doanya setiap pagi. Dan perhatikan di sini Bapak Ibu rahmatullah, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, beliau kaitkan dengan wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Dan ketahuilah 3 poin ini saling berkaitan. Seseorang yang mengerti tentang agama Allah, mengerti tentang hukum-hukum Allah, halal dan haram, mengerti, maka ia akan berusaha mencari rezeki yang baik. Seseorang yang mengerti tentang ibadah kepada Allah, bagaimana cara beribadah kepada Allah, mengerti dia, faham dia, punya ilmu dia, maka yang terakhir diminta oleh beliau wa amalan mutaqabbal, amal yang diterima. Dan ketahuilah, amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tinggalkan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka ilman nafi'an di sini, ilmu yang bermanfaat, terkhusus ini ilmu syar'i. Allah beri kita pemahaman bagaimana pentingnya Al-Quran dan As-Sunnah ini, bagaimana pentingnya mengedepankan petunjuk Nabi, ya. Nah, kemudian beliau juga berdoa, dan ini kita hafal doa ini Bapak Ibu, kita hafal, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita hafal doa ini, jadikan ini kebutuhan dalam doa kita. Kapan kita baca doa ini? Terserah, cari waktu mustajab. Di antaranya sujud, ketika seseorang sedang sujud, minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah berilah aku ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlindung kepada Allah dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ini mencakup ilmu agama dan ilmu dunia. Beliau bersabda, "Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kepada keridhaan Allah. Ya, minta dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang menjauhkan kita dari Allah. Dan ketahuilah Bapak Ibu rahmati Allah, tidaklah kita dekat kepada Allah, bisa dekat kepada Allah, atau bisa Allah mencintai kita, dekat kepada kita, melainkan dengan ilmu yang telah Allah jelaskan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta terus, ya,
Atau dalam doa lain juga bisa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ini petunjuk atau adab yang kedua, ya. Selalulah meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Selalu meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa lagi adab yang harus kita perhatikan? Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Contoh, kita belajar tahsin di siko, betul tak? Ada sebahagian para penuntut ilmu yang belajar tahsin, ya, hari ini dipelajari, misalnya hari ini apa? Hari Minggu. Hari ini dipelajari, minggu depan lah diulang balik. Ini contoh tak kesungguh-sungguh. Banyak seperti itu. Hari kini pelajari kuat. Tapi kaji tu tak diulang-ulang tu. Bekau minggu depan baru diulang balik. Dia tanya, "Le ulang kaji di rumah Pak Bu?" Tak. Ini tak sungguh-sungguh kita namanya. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita semua tahu Imam Syafi'i, bagaimana kecerdasan beliau, bagaimana cerdasnya beliau, gitu, ya, rahimallahu taala. Beliau mengatakan, "Akhi, lan tanala al-ilma illa bi sittatin." Wahai saudaraku, perhatikan akhlaknya Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala dalam menyampaikan nasihat. Beliau panggil, "Wahai saudaraku." Nah, kita hendak nak, "Woi, ke mana yang tu? Ambo ingin cek." Apa lagi kan anak, "Woi, sekarang tu." Ya kan? Perhatikan, Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, "Akhi, wahai saudaraku." Beliau mengatakan, engkau tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bi bayani. Akan aku kabarkan kepada engkau apa yang 6 perkara itu, berikut dengan penjelasannya. Beliau jelaskan serinci-rincinya. Beliau mengatakan 6 perkara itu adalah zakaun, cerdas. Cerdas, berfikir. Ini modal pertama, cerdas. Ya. Wa hirsun, apa artinya? Kemauan yang keras. Punya kecerdasan tapi tidak ada kemauan, nol. Betapa banyak orang yang cerdas hari ini tapi tidak ada kemauan untuk belajar, nol hasilnya. Mungkin ilmu kedokterannya tinggi, atau mungkin dia banyak ilmu-ilmu dunia yang sudah ia dapatkan, tapi tidak ada keinginan untuk belajar syar'i, nol. Kecerdasannya hanya berguna untuk duniawinya saja. Dan subhanallah, betapa banyak orang-orang yang cerdas, bacaan Al-Fatihah saja tidak benar. Betul tak? Banyak. Betapa banyak orang-orang yang tinggi pangkatnya dunianya, namun solat saja tidak tahu bagaimana cara solat yang benar. Betapa banyak orang yang tinggi ilmunya, dunianya, uduk saja tidak benar. Tidak ada keinginan, tidak ada keinginan untuk belajar. Wa hirsun, seorang penuntut ilmu, dia harus memiliki keinginan. Kemudian beliau mengatakan wajtihadun, bersungguh-sungguh. Ya, contoh kita belajar tahsin, mengaji, belajar ngaji. Ya, Allah lau mu 40 kata, lidah la telua, dapat ciek kaji di majlis, ndaklah berulang di rumah. Akhirnya apa? Hilang lah nyoliak. Apa tuduh lah badan tu? Dek, ambak lah tua kau ya. Lama. Bukan, kerana kita nak sungguh-sungguh. Cuba kalau kita sungguh-sungguh, pasti bisa. Atau menghafal Quran misalnya, ya kan? Dia apa iko hilang lo iko, dia apa iko hilang lo iko. Kenapa bisa terjadi? Karena kita tidak sungguh-sungguh. Coba kalau sungguh-sungguh,
Ya, wajtihadun. Kemudian wa bulghatun, bekal yang cukup. Nah, di majlis ini subhanallah, ya, hidupnya majlis ini di negeri kita ini, di kampung kita ini, bahagian dari pengorbanan saudara-saudara kita. Mereka memberikan, memotivasi dari rantau, ya. Mereka ingin dakwah ini hidup, ya. Dan kita berdoa kepada Allah semoga siapapun yang ikut ikut andil dalam mendakwahkan, menghidupkan dakwah sunnah ini, semoga Allah berikan kepada mereka keberkahan hartanya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya wasuhbatu ustadzin, iko yang paling penting Bapak Ibu. Ado gurunan mendampingi, ado guru namajan. Makanya kesalahan besar di antara kita, ambil Al-Quran, ambil terjemah, baca sang simpulkan seorang. Atau ada buku di rumah, ambil buku, baca sang simpulkan seorang. Ini tak boleh, meleset nanti, gagal faham, ya. Ini banyak terjadi. Apalagi, ya subhanallah, ada sebahagian dari saudara-saudara kita, mereka baca Al-Quran, baca terjemahan, kemudian mereka semua, oh takahiko mantunya, oh takahiko. Mereka tanpa bertanya, ya kan? Ada dalam Al-Quran surat apa tu ya? Hendaklah engkau beribadah kepada Allah sampai datang keyakinan. Ha, ini al-yaqin dalam ayat tu, aku lupa ayatnya tu. Adalah kematian. Tapi ada orang kau yakin Allah inyonya kecil, yakin risiko. Bahasanya al-yaqin, sampai datang keyakinan. Lupa nasrul apa ya? Tak. Ha? Ada yang tahu suratnya? Sebentar. Mereka menafsirkan ini enggak. Itu sebentar. Ini dia. Dalam surat Al-Hijr ayat 15, ayat 99. Ayatnya begini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Yakin. Mereka karena tidak mengikuti bagaimana para ulama menjelaskan al-yakin di situ, mereka kecen yakinku di sikwa. Sembah Allah sampai datang keyakinan. Tidak. Yakin di situ adalah kematian. Kematian. Ini bahayanya kalau kita tidak ada guru ini menjalehan. Ya, ayat tadi Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Diko yakin di siku adalah yang diyakini atau sinalah kematian, bukan yakin di siku. Nah, ini gagal faham namanya. Tak ada dai malah. Ini bahaya Bapak Ibu. Jadi syarat agar seorang penuntut ilmu yang harus dia penuhi adalah wasuhbatu ustadzin, ada guru dan mendampingi. Kok salah awak ada guru dan maduruhan seperti itu, ya. Wa tulu zaman, ini terakhir, wa tulu zaman, panjangnya waktu, lamunya waktu. Barajar ko lamunya waktu. Nah, kenapa ilmu ko tidak bisa dibalik takahiko saja, Pak? Balik telapak tangan tidak bisa, ya. Lamanya waktu ini harus kita fahami, ya. Dalam belajar seseorang akan
enam hal ini harus ia miliki. Zakaun, cerdas, wa hirsun, kemauan yang keras, ya, wajtihadun, bersungguh-sungguh, wa bulghatun, mempunyai bekal yang cukup, wa suhbatu ustadzin, ada guru yang akan mendampingi, wa tulu zaman, dan panjangnya waktu, lamanya waktu. 6. Kemudian seorang penuntut ilmu wajib ia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Pada halaman 22 bagi yang memiliki buku, seseorang tidak mungkin mendapatkan ilmu dengan santai, dengan bermalas-malasan. Ya, Yahya bin Abi Katsir rahimallahu taala beliau mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu itu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang dimanjakan, santai itu. Tidak. Dia butuh kesungguh-sungguhan di dalamnya. Ya, butuh kesungguh-sungguhan. Nah, ini adab yang ketiga yang harus kita fahami. Kemudian yang keempat, apa adab yang berikutnya? Menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Nah, itu adab yang berikutnya sebagai seorang penuntut ilmu yang harus kita fahami. Menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Adab yang keempat, ya, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui bahawa seseorang lupa terhadap ilmu yang pernah diketahuinya dengan sebab dosa yang dilakukannya, disebabkan dosa yang dilakukannya. Dan katalah Bapak Ibu rahmatullah, hati kita dia memiliki cahaya iman, cahaya iman. Ketika kita terjerumus kepada dosa dan maksiat, maka hati itu akan, cahaya iman tersebut akan tertutupi dengan dosa dan maksiat tadi. Tertutup dia. Dan segala sesuatu yang menutupinya, maka akan tertutup pula yang lain. Ilmu sulit dimasukkan ke dalamnya. Ya, kok menghafal Al-Quran sulit mendapat mengingatnya. Apa lagi? Terhalang yang lainnya banyak. Jika hati itu tertutup dengan dosa, sulitnya seseorang memahami ilmu syar'i itu karena dosa-dosanya, karena dosa-dosa kita. Apa contohnya lain? Kita belajar tahsin, kembali ke belajar tahsin. Sulitnya kita memperbaiki diri kita mungkin karena dosa kita. Lemahnya ingatan kita mungkin karena dosa kita. Maka di sini ketika kita mendapati kesulitan-kesulitan seperti, ya, nasihat al-imam, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, ya, beliau mengadukan tentang lemahnya hafalan beliau. Imam Syafi'i masih mengadukan lemahnya hafalan beliau kepada gurunya. Padahal Imam Syafi'i cerdas, ya nak, cerdas. Beliau kalau baca kitab itu tidak asal balik seperti kita membalik kitab ni Pak, cik-cik dia balik. Yang ditulis ini itu menempel ke kepalanya. Kalau dibalik-balik itu khawatir tercampur. Tak itu Imam Syafi'i yang baca kitab. Tapi beliau masih mengadukan kelemahan hafalan beliau. Nah, kemudian guru beliau Waqi' di sini, ya, memberikan nasihat kepada beliau, ya,
mengkabarkan kepada beliau, fa akhbarani bi anna al-ilma nurun, ia kabarkan kepada aku bahwa ilmu Allah itulah cahaya, wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Nah, jadi sebagai seorang penuntut ilmu, kita yang sudah berusaha untuk hadir di majlis ilmu, ketahuilah satu hal yang perlu kita jauhkan diri kita, dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Kalau kita terjerumus kepada dosa dan maksiat, dosa hati, dosa lisan, mata, penglihatan, tangan dan lainnya, bersegera beristighfar, minta ampun kepada Allah. Lemahnya hafalan kita, ngadu kepada Allah, beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Berusaha kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar cahaya tadi atau ilmu tadi bisa masuk ke dalam hati kita. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adab yang keempat. Ya. Adab yang berikutnya kita sampaikan saja yang penting ya, yang kita butuhkan di majlis kita ini. Banyak lagi sebenarnya yang kita pelajari. Nah, adab yang berikutnya adalah berusaha memahami ilmu syar'i. Berusaha memahami ilmu apa yang sedang dijelaskan, berusaha untuk memahaminya. Itu pada halaman 34. Pada halaman 34, berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Dan perhatikan di sini Bapak Ibu rahmatullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, kebaikan kepada seseorang, maka Allah memberikan kepadanya pemahaman agama ini. Dan ini sebagai tolak ukur juga pada kita. Bukti Allah memberikan kebaikan kepada kita, Allah beri kita faham kepada agama ini. Tapi kalau tak faham kita dengan agama ini, bertindak, Allah tak butuh dengan kita, gitu loh. Ya, faham kita terhadap agama ini. Yang tentu Allah memberikan pemahaman agama kepadanya yang telah dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang tidak faham kepada agama kita. Banyak. Nah, dan juga kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah berikan kita faham, pemahaman kepada agama ini. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita baca, Allahumma faqihni fid din. Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepadaku dalam agama ini. Allahumma faqihni fid din. Minta. Sudah berapa doa yang harus kita hafal tadi, Pak? Pertama, doa minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kemudian berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kemudian doa yang ketiga yang terakhir adalah meminta kepada Allah agar kita faham terhadap agama ini. Allahumma faqihni fid din. Allahumma faqihni fid din. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara adab-adab yang harus kita fahami, dan masih banyak yang akan kita bahas ya tentang masalah adab ini. Dan ketahuilah para ulama kita saja mereka puluhan tahun mempelajari adab. Masa kita mempelajari adab hanya satu kali pertemuan ya. Nah, intinya mari kita saling memperbaiki diri ya, jaga keikhlasan,
kemudian bersungguh-sungguh kita dalam belajar dan meminta kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Baik, barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.